السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih mantap mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Kami masuk ke sore hari ala fitratil Islam, masih di atas fitrah Islam. Alhamdulillah. Masih di atas agama yang hak, masih di atas keimanan kepada Allah. Di zaman dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman yang luar biasa. Zaman yang ditebarkan di sana fitnah-fitnah, bencana-bencana yang melunturkan keimanan kita kepada Allah. Sampai kata Nabi, paginya masih beriman, sorenya sudah luntur. Sorenya masih beriman, paginya sudah luntur. Allahu Akbar. Ada yang tertipu dengan subuhat, ada yang tertipu dengan syahwat. Karena memang dunia ini tempat, akhi, kalau ada orang melanggar, itu dimasukkan ke mana? Di negeri ini kalau ada orang melanggar, dimasukkan ke mana? Ke penjara. Di penjara diapai? Diperbaiki. Satu saat nanti keluar dari penjara, kembali baik. Ketahuilah ayol ikhwah, sebetulnya kalau kita lihat sejarah dunia ini adalah dahulu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan abi kita dengan hikmah Allah tentunya, tatkala melanggar di surga. Benar tak? Dengan hikmahnya Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di mana? Di surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma. Monggo dimakan semua yang kau inginkan. Makan, minum di surga, Masya Allah, ya. Cuma, gimana cumanya? La taqrabah hadhihi sajarah. Satu aja. Jangan deketi pohon ini. Apalagi sampai makan buahnya, deketi aja jangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah.
Jangan deketi pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, niscaya kau menjadi manusia yang zalim. Fawaswasa lahumas syaitan. Adam dan Hawa, abi dan umi kita dahulu diwaswasi oleh syaitan yang sampai sekarang yuwaswisu. Baik. Dengan hikmah Allah, akhirnya Allah turunkan Adam ke negeri ini bersama anak cucunya sampai datang kiamat. Berarti ini diibaratkan, Pak, dunia ini LP ya. Dunia ini penjara, Pak. Lembaga pemasyarakatan. Tempat perbaikan. Tempat memperbaiki. Sehingga kalau Anda baik di dunia, Anda dijanjikan akan balik ke kampung halaman. Kalau bagus di sini, di tempat pemasyarakatan ini, LP dunia, LP terbesar. Kalau baik di dunia, maka Anda dijanjikan balik keluar dari dunia ini kembali ke tempat yang indah. Kemana? Ke surga Allah, ke tempat awal di mana Abi diciptakan oleh Allah bersama ummi kita. Baik. Hanya saja ma'asyar muslimin, apakah semua dijanjikan bisa balik atau bisa keluar dari penjara ini dengan selamat? Ternyata tidak. Pertanyaannya, bagaimana bila selamat? Allah Subhanahu wa taala briefing Adam alaihi salam bersama ummi kita Hawa. Tatkala hendak diturunkan ke dunia, Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 123, qala habita minha jami'an. Turun kalian, hayo berdua. Kamu, hai Adam, bersama anak cucumu, kita. Ba'dukum li ba'din adu. Nanti kamu di tempat singgah nanti di dunia akan saling bermusuhan. Satu sama lain akan saling gontok-gontokan, akan saling berpecah, akan saling berkelompok-kelompok. Allah katakan itu dari awal dulu. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian akan saling bermusuhan satu sama lain. Ya. Bismillah. Mobil Vitara Suzuki putih, mohon masuk ke dalam parkir masjid. Apa kata Allah? Satu sama lain saling bermusuhan. Lalu siapa yang selamat? Siapa yang akan lurus? Akan bisa diperbaiki dan nanti bisa kembali ke kampung halaman abi dan umi kita nanti? Siapa? Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila nanti datang dariku hudan, petunjuk. Nanti ya, kalau di negeri, di LP dunia ini datang petunjukku, peraturan, ya, tuntunan. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari kami, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk kami, fala yadhilla wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas mengatakan, la yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah.
tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya lurus, di dunianya bercahaya, di dunianya tidak mencelak-mencelok, ya, dan tidak akan celaka di akhirat, tidak akan masuk neraka. Wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, sebaliknya di LP dunia ini berpaling dari petunjuk dan peringatan Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang tidak indah, kehidupan yang sengsara, tidak bahagia, kemelut di dunia. Wa nahsyurhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulunya aku bisa melihat. Qala atatka ayatuna fanasitaha, dulu kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, kau pura-pura lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kami lupakan juga engkau. Subhanallah, ikhwan. Maka di LP Cipinang ini, LP Cipinang apa LP LP dunia ini, supaya bisa keluar nanti dengan selamat dan bisa kembali kepada kebahagiaan yang abadi, ma'asal muslimin, dituntut kita untuk mengikuti huda, petunjuk Allah. Mengikuti huda, petunjuk Allah. Apa huda yang dimaksud, ikhwan? Kan Allah bilang tadi, ya, dalam surat apa tadi? Toha ayat berapa? 122-23. Kata Allah apa tadi? Turun semua kalian ya ke dunia. Nanti kalau datang petunjuk dariku, nanti ya, kalau nanti pas sudah di dunia datang petunjuk dariku, siapa yang mengikutinya maka tidak akan sesat dan sengsara, dan siapa yang berpaling akan ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit dan di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa huda, ikhwan, petunjuk yang dimaksud apa? Mari kita cari. Apa huda yang dimaksud? Dari kabar-kabari pemilik alam semesta itu, Allah Jalla wa Ala, maka kita dapatkan petunjuk yang dimaksud yang pertama, dzalikal kitabu huda. Satu, dzalikal kitabu huda. Itulah Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu tuh ketemu, Pak. Ya. Petunjuk jalan sehingga kita bisa diperbaiki di penjara ini adalah dengan mengikuti huda yang pertama. Namanya apa? Al-Quran. Masih ada Ustadz? Cek lagi. Selain Al-Quran masih ada? Mari kita cek lagi. Yang kedua, ma'asal muslimin, Allah katakan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau, hei Muhammad. Hei Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau, hei Muhammad, latahdi, sungguh sebagai sosok pemberi hidayah, pemberi petunjuk, ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus.
Alhamdulillah ditemukanlah oleh kita huda yang kedua. Makanya Nabi sering bilang, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka huda yang kedua adalah Muhammad. Ustaz, Muhammadnya sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nih? Muhammadnya, Rasulullahnya sudah wafat. Maka yang dimaksud adalah petunjuknya, sunnahnya. Maka kewajiban kita di LP dunia supaya selamat mengikuti bimbingan pemilik LP ini adalah mengikuti tuntunan sunnah. Yang ketiga, masih ada nggak Pak petunjuk yang lain? Pertanyaan, ada tidak yang sudah lulus dari LP ini? Sehingga dicap dia sudah di surga, sudah balik, sudah dipastikan balik ke kampung halaman Abi dan Umi. Ada nggak? Ada. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Bahkan sudah dirapel dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ternyata sudah ada yang lulus Pak. Dicap, distempel lulus dari LP dunia ini dan dijanjikan surga. Kelompok manusia yang sama dengan kita, manusia biasa, tidak dapat wahyu, Tuhannya sama-sama kita, ya, nabinya sama, kiblatnya sama, puasanya sama, sholatnya sama, tidak ada yang berbeda. Bedanya mereka dicap selamat, kita belum. Maka kalau begitu huda yang ketiga, ada nggak? Masih ada. Allah katakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang setelah kalian nanti beriman seperti iman kalian, hai Nabi dan sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh berada di atas jalan hidayah. Makanya Nabi menekankan Pak, untuk juga menjadikan mereka sebagai petunjuk kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguhlah tuntunanku dan tuntunan para khulafa'ir rasyidin, para sahabat. Ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat di akhir zaman, yang senantiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Maka ma'asyarul muslimin, maka sudah menetaplah bagi kita siapa yang ingin selamat di LP dunia ini, tempat pengasingan. Tatkala abi kita melanggar dahulu, sementara kita masih dijanjikan untuk bisa kembali ikhwan ke tempat yang penuh dengan bahagia, surga Allah. Caranya dengan mengikuti 3 petunjuk ini. Petunjuk Allah melalui kitabnya, petunjuk Nabi melalui sunnahnya, dan petunjuk sahabat dengan mengikuti cara mereka beribadat, beramal dan berilmu di dalam agama ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Dan inilah konten ahlus sunnah.
Imam Ahmad mengatakan as-sunnatu indana, sunnah menurut kami at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Sunnah menurut kami. Ya. Kontennya, isinya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dari situ Pak berpencar cahaya hidayah Allah sampai hari kiamat. Siapa yang keluar dari qala Allah sesat, siapa yang tidak keluar dari qala Rasul sesat, dan siapa yang keluar dari qala sahabah sesat, bukan ahlus sunnah. Dan itu menjadi sebuah manhaj yang wajib kita ikuti dalam beragama. Metode beragama kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti cara beragama baik dari sisi pemahaman dan pengamalan, yaitu orang-orang terdahulu yang saleh, yang dikenal dengan salafus saleh. Mengikuti manhaj Ahlussunnah yang dikhususkan namanya oleh para ulama dengan manhajus salaf. Sekarang dengan istilah manhajus salaf, metode memahami agama dengan kembali berupaya memahami agama dengan pemahaman salaf. Maka ma'asyiral muslimin, semakin akhir zaman semakin buruk. Ma'ata 'ala nasi zamanun illa waladi ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman kepada manusia kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Semakin akhir zaman semakin kabarnya semakin buruk. Maka kalau begitu semakin akhir zaman semakin darurat untuk mengetahui petunjuk. Apalagi fenomena yang semakin kita lihat. Ya. Saya bilang tadi di satu majlis, ada dukun dibilang kiai, dukun, tukang sihir dibilang kangjeng. Ya. Ada orang-orang yang menobatkan diri sebagai ahli ilmu, tapi mereka membela yang batil. Bahkan orang-orang kafir pun semakin berani untuk menghinakan agama kita. Luar biasa Pak. Syirik, bid'ah, belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Ya. Yang tidak kafir dikafirkan, yang seharusnya kafir dibela. Luar biasa Pak. Betapa banyak orang yang terjerumus, ya, terkena fitnah akhir zaman disebabkan keluarnya mereka dari standar ilmu yang hak. Standar ilmu yang hak. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, sehingga kita terhindar dari syubhat dan syahwat. Hati-hati ikhwan, termasuk juga kita ngaji ini, hati-hati ya. Sudah ngaji sesat banyak ya. Sudah ngaji dengan mudahnya mengkafirkan pemerintah secara umum. Kalau gubernur DKI kafir, kita jelas katakan kafir. Tapi secara mutlak kafir atau mengkafirkan negeri ini, mengkafirkan kaum muslimin, hati-hati. Ini subhat kuat khawarij, pemberontak. Ya. Tidak mutlak. Sehingga ya, dan akidah dan Ahlussunnah punya kaidah dalam masalah takfir, hati-hati. Jangan sampai bermudah mengkafirkan saudaranya. Ketika saudaranya, contoh nih subhat yang paling kuat, subhat tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Ya. Sehingga serta merta siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikafirkan. Ini subhat yang paling kuat dari dulu khawarij sampai hari ini. Dan ini harus hati-hati Pak. Karena
kalau mengatakan saudaranya ya kafir, telah lebar salah satunya. Kalau yang dikatakannya tidak kafir, Anda yang kafir. Na'udzubillah. Dan kafir mengkafirkan ini bukan bakwan di pinggir jalan, sehingga siapapun bisa beli, siapapun bisa makan. Lah. Kafir mengkafirkan ini adalah hak ulama, qadhi. Dan nanti dipetuk palu, karena konsekuensi dari kafir mengkafirkan berat. Harus dipisah dari istrinya. Dia tidak boleh mengambil hartanya, tidak saling mewarisi, dan harus dibunuh karena murtad dalam agama. Makanya tidak sedikit kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan saudaranya, menghalalkan darah saudaranya, baik pemerintahnya atau yang lainnya. Hati-hati ya, ngaji penting nih, tapi jangan salah. Ngaji malah kita sesat. Dan kalau ada ustaz mudah mengkafirkan saudaranya, hati-hati, cek manhajnya. Siapapun, walaupun terkadang mengaku bermanhaj salaf, kalau mudah mengkafirkan saudaranya, mengecap kafir, hati-hati Pak. Karena Ahlus Sunnah bukan tidak mengkafirkan, Ahlus Sunnah sangat hati-hati, super hati-hati. Ya, ini supaya kita hati-hati ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita di sore hari ini membahas, Anda dapat amanah untuk membahas salah satu hudan yang di atas seluruh huda, Kitabullahi Azza wa Jalla, Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau ditanya Pak, apa perkara di alam semesta ini yang paling mulia? Jawabannya Pak, Al-Quran. Seluruh yang antum lihat ini makhluk kecuali Al-Quran. Seluruh yang antum lihat di alam semesta ini makhluk kecuali Al-Quran. Kalamu Rabbul Alamin. Kalam Allahu Akbar. Makanya siapa yang tahu gagah dan menghadirkan keagungan Quran, dia tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Karena kalimat-kalimat itu dari Rabbul Alamin, asli, murni, dan terjaga, dan pasti dijaga sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang akan menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kitabullahi Azza wa Jal, Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh karena itu marah kaum muslimin tatkala Al-Quran dilecehkan ya. Wajar. Kitab yang sangat suci dan tersuci di alam semesta ini. Tidak ada yang paling suci di alam semesta ini kecuali Kitabullah, Al-Quran. Tatkala ada orang yang melecehkannya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian menghina? Qad kafartum, kalian telah kafir, telah kufur. Alhamdulillah yang menghinanya kafir juga. Tinggal yang membelanya nih, hati-hati juga, jangan kita kafirkan dulu. Barangkali dia bodoh, dan memang bodoh memang. Goblok ya. Lagi santer nih namanya nih, mencuri nama Wahid lagi. Tapi jangan dikafirkan dulu Pak, karena kita belum tabayun dan dia juga punya subhat. Banyak Pak hal-hal yang tidak membuat kita mengkafirkan dia, tapi yang jelas dia sesat. Sudah jelas-jelas. Maaf ya, saya tadi sempat bilang di sana, kalau kalimat yang dia ucapkan itu
diganti bukan dengan Quran, tapi dengan pimpinan negeri ini. Misalkan Pak Jokowi. Kan yang santer kalimatnya apa? Berarti kalian orang Islam tidak memiliku. Ya, dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51, ya kan? Coba diganti kalimat itu, kalimat surat Al-Maidah ayat 1-nya dengan Pak Jokowi. Berarti kalian tidak akan mau memilih aku karena kalian dibodoh-bodohi oleh Jokowi. Kira-kira gimana, Pak? Insya Allah besoknya di penjara. Kalimat yang tidak multitafsir, kalimat yang jelas penghinaan. Kalian dibodoh-bodohi zaman Jokowi, nggak mau memilih aku. Insya Allah. Belum lama ada orang yang menghina sedikit Pak Jokowi, langsung kan diambil di Facebooknya kan. Pemuda mana itu, orang mana itu orang? Menghina kan? Diambil langsung. Dipermasalahkan. Subhanallah. Malah dibela. Ini nggak menghina. Ini multitafsir katanya. Gimana yang ngomongnya aja. Ya. Jadi kalau kita bilang si fulan itu tai ayam, jangan marah dia. Jangan marah. Ini multitafsir. Gimana saya yang Gimana saya yang ngomong? Kalau saya bilang tai ayam itu kue, ya gimana saya aja? Kalau saya tai ayam itu pupuk yang manfaat, ya sah-sah saja. Gelo nih Pak. Na'udzubillah. Baik. Menghina Al-Quran, Allah katakan kufur. Dan yang membela penghina Al-Quran, kufur. Tapi kita tidak katakan kafir. Karena Ahlus Sunnah punya kaidah, perkataan kufur tidak langsung konsekuensi orang yang berkatanya kafir. Perbuatan kufur tidak berkonsekuensi pelakunya kafir. Karena nanti ada syarat dan pembatalnya. Ya. Dan bab ini tidak dimiliki oleh Khawarij, oleh ISIS, oleh orang yang suka mengkafirkan saudaranya, tidak punya itu. Pokoknya perkataannya kafir otomatis kafir, perbuatannya kafir otomatis kafir. Hati-hati nih. Dan hati-hati dengan ustadz-ustadz yang kayak begini nih, banyak sekarang suka mengkafirkan saudaranya, bahkan mengecap negeri ini negeri kafir. Siapa yang mengecap negeri ini negeri kafir, bahaya Pak. Masih banyak yang sujud. Pernah ke Eropa Pak? Pernah ke Eropa antum? Anak pernah ke Eropa sekali. Terdengar adzan? Mustahil. Mustahil terdengar adzan. Di Eropa mustahil terdengar adzan. Walaupun adzan ya adzan sekup aja. Nabi SAW kalau mau menyerang satu kaum, Nabi dengarkan dulu ada adzan apa tidak. Kalau ada adzan Nabi tahan. Salah satu ciri negeri itu masih belum bisa kita kafirkan, negeri yang dikumandangkan dua kalimat syahadat di atas menaranya, asyhadu an la ilaha illallah. Masih? Yang kedua, ma'asal muslim, masih tegak rukun Islam. Ada yang melarang sholat di negeri kita. Bahkan pemerintahnya sebagian sholat, besar sholat. Apakah boleh kami tebas lehernya? Kata Nabi, la. Ma'aqama fikumus sholat. Sebagaimana selama masih mau ada yang sholat, selama mereka masih menegakkan sholat dan tidak mempermasalahkan kita sholat. Alhamdulillah. Syariat yang paling tinggi, hukum Allah yang paling tinggi masih tegak di negeri kita. Salat setelah kalimat syahadat. Puasa, paling ramai di kita, ngabuburit segala. Benar nggak? Paling ramai. Zakat masih Pak, bayar zakat Pak. Haji, daftar 20 tahun kita baru berangkat. Dikafirkan, gila nih. Bodoh dia. Tidak paham dia tentang syariat Islam.
tatkala ada siapapun dengan mudahnya mengkafirkan saudaranya, baik pemerintah atau sukupnya lebih luas negeri ini atau saudaranya yang tidak bersependapat dengan dia kafirkan. Hati-hati, keluar dari sarang ini. Karena Pak, ini subhat yang paling kuat Pak. Munculnya ISIS, munculnya A, munculnya B. Ustadz, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, betul. Tapi itu pun tidak mutlak, ikhwan. Dan tatkala tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak semerta-merta langsung kita kafirkan. Dan hukum Allah yang paling tinggi adalah rukun Islam. Ada tukang ojek nggak sholat, antum kafirkan nggak? Kafirkan langsung? Tidak. Dia tidak menegakkan hukum Allah. Ada orang yang tidak berzakat, antum kafirkan? Ada banyak orang kaya belum pada haji, antum kafirkan? Tidak serta-merta. Ya, supaya kita jangan, ya harus hati-hati ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, kitabullah Al-Quran yang Allah katakan la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan, tidak ada kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, baik dari depan maupun dari belakangnya, tanzili min azizil hamid, diturunkan dari al-aziz al-hamid Allah. Surat Fussilat ayat 32. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, Al-Quran akhi diturunkan oleh Allah SWT, Masya Allah, untuk membawa seluruh kebaikan. Makanya jaminan mutu kebaikan tatkala kita memegang teguh Al-Quran. Makanya saya hari ini barangkali muqaddimah dulu, karena saya juga belum jelas ini kajian tafsir apakah dari depan atau dari belakang. Pak Ibnu yang lain, saya masih samar nih, kajian tafsir dari depan apa dari belakang, dari Al-Fatihah, Baqarah atau dari An-Nas ke atas, saya belum dikabari ya. Maka di hari ini barangkali sedikit muqaddimah dulu. Pertama ikhwan, tentang perlu kita mengingatkan dan saling mengingatkan tentang keutamaan kitabullah Al-Quran. Keutamaan Al-Quran, kitabullahi azza wa jalla. Kita pun terkadang Pak, alhamdulillah ahlu sunnah, salafi. Tapi kalau saya tanya, apakah setiap Anda hari ini sudah baca Quran? Barangkali sebagian mengatakan belum. Ataukah sebagian Anda tatkala mengatakan Quran A, Anda katakan A, Quran B, Anda katakan B? Mungkin sebagian masih ya terkadang keluar dari tuntunan Al-Quran. Ya. Kenapa Ustaz? Apakah karena tidak ingin? Tidak, karena hawa nafsu atau kurang mengenal gagah dan hebatnya Al-Quran dan indahnya Al-Quran. Kitabullahi azza wa jal, kalamullahi subhanah. Maka akhi, satu di antara keutamaan Al-Quran, bahwasanya Quran itu nur. Apa? Allahu Akbar. Wallahi Quran ini cahaya. Cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia sehingga manusia keluar dari gelap menuju cahaya Allah. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 200, surat An-Nisa ayat 174, Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, dalil yang sangat nyata dari Rabb kalian, wa anzalna ilaikum nuran mubina.
dan telah diturunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat jelas, terang benderang. Di mana cahaya ini? Ya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allahu Akbar ikhwan. Sementara dalam kehidupan nyata pun kita butuh cahaya, Pak. Tapi yang dimaksud bukan cahaya matahari ya. Itu mah di zaman Abu Thalib juga sudah dapat. Si akang Fir'aun juga sudah lihat matahari. Mas Korun juga sudah tahu ada matahari terang. Tapi mereka tetap dibilang zulumat, gelap. Tatkala diturunkan Al-Quran, baru Allah keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya yang dimaksud ikhwan adalah cahaya hati yang bisa menyinari ya kehidupan manusia dan hidup di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang nyata ini ikhwan, kalau tidak ada cahaya, imma dia tersesat atau terperosok. Ya. Makanya Ibnu Abbas bilang takaffalallah, Allah menjamin liman qara'a hadzal Qur'an, bagi orang yang senantiasa membaca Quran ini, wa amila bima fiha, dan dia terus mengamalkan apa yang ada di dalamnya, alla yadhilla fid dunya, tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, tidak akan celaka di akhirat. Quran. Ya. Maka ikhwan, tidak ada cempor untuk kehidupan kita supaya hidup bahagia demi Allah kecuali dengan Al-Quran. Kitabun nur, kitab yang membawa cahaya. Makanya semakin orang sibuk dengan Quran, cinta dengan Quran, Quran sebagai Masya Allah rujukan dalam kehidupannya, maka hidupnya akan semakin bercahaya. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran disebut juga oleh Allah Kitabu Hidayah. Kitab apa? Kitabu Hidayah. Kitab yang isinya Pak dari A sampai Z itu narik antum, nuntun antum Pak. Kemana Pak? Hah? Siratal mustaqim fid dunya, dan akan menyeberangi sirat di akhirat dengan sempurna. Ya? Siratal mustaqim di dunia tidak sesat, dan akan menyeberangi sirat di akhirat di atas neraka jahanam dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an, Qur'an nih kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Malah ngomong dibodoh-bodohin Quran. Ini goblok ini Pak yang begini. Orang kafir emang goblok ya. Dibodoh-bodohin Quran. Lalu ada orang bodoh lagi bilang, oh itu nggak apa-apa, itu bukan penghinaan. Innalillah. Ya, munafik. Perkataan nifak. Walaupun sekali lagi saya tidak mengatakan itu untuk berkonsekuensi. Kita kafirkan yang mengucapkannya. Yang selanjutnya ikhwan, siapa yang ingin hidupnya tenang, tidak galau, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesehatan, sehat yang paling harus sehat ikhwan, sehat jiwa, begitu juga sehat badan, dan penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Quran juga digelari oleh Allah Kitabu Syifa'in wa Rahmah. Kitabu Syifa, Syifa pengobat jiwa, pelipur lara, bahkan penyehat badan. Wa Rahmah, dan rahmat, kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus ayat 57,
Allah katakan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum. Telah datang ke tengah kalian mau'idah. Apa mau'idah? Nasihat, mau'idah. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, pemilik alam semesta. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan pengobat jiwa, pelipur lara, penenang hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Pak, surga itu rahmat Allah. Dan nanti tidak akan didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Baik, maka surga yang merupakan rahmat Allah, yang tidak akan didapatkan dengan rahmat Allah, tidak bisa didapat kecuali dengan mengikuti rahmat Allah di dunia. Rahmat Allah di atas seluruh rahmat adalah Al-Quran. Insyaallah, Pak. Ya, penyuci jiwa, penenang hati, dan petunjuk serta rahmat untuk seluruh manusia. Allah. Kenapa kotor jauh dari Quran? Kenapa galau jauh dari Quran? Kenapa hitam kelam, sakit hatinya, tidak pernah tenang, jauh dari Quran? Kenapa tidak lurus, sesat, jauh dari Quran? Dan kenapa jauh dari rahmat Allah, jauh dari Quran? Karena Quran itu kitabu hidayatin wa syifain wa rahmah. Ma'asyar muslimin, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, begitu juga Allah sebelumnya, ikhwan, bahwasanya Quran ini kitab panduan Allah, kalamullah, yang bisa kita jadikan sebagai sumber kejayaan dan kehebatan hidup di dunia. Siapa yang memimpikan kejayaan, kehebatan, kegagahan di dunia, tidak ada jalan kecuali harus menjadikan Al-Quran sebagai aturan main hidupnya, baik secara individu, keluarga, atau bernegara. Makanya ma'asal muslimin, Allah perintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan bercerai-berai. Surat Al-Imran ayat 103. Ya. Satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Haris atau Abdul Haris, Nafi' bin Haris. Nafi' bin Haris ini gubernur Mekah. Lalu bertemu dengan Umar di Syam, di Asfan. Lalu ditanya, siapa kau yang kau jadikan sebagai penggantimu di Mekah? Kau kesini, siapa? Kata Nafi' bin Haris, Ibnu Abi Abza. Yang mewakiliku di sana Ibnu Abi Abza. Oh, siapa itu? Qala maulan min mawalina. Itu salah seorang hamba sahaya. Loh, kok kau jadikan pemimpin sebagai penggantimu di sana hamba sahaya? Lalu kata Abdullah bin Haris, Nafi' bin Haris, huwa alimun bi kitabillah, hafidun li kitabillah, wa alimun bil faraid. Nafi' bin Abdullah mengatakan, aku dia jadikan sebagai penggantiku, sebagai wali di Mekah di sana, karena dia seorang yang hafal kitabullah dan sangat pandai ilmu faraid. Akhirnya kata Umar radhiyallahu taala an, tatkala mendapatkan kabar tentang Ibnu Abza ini, bahwasanya dia seorang penghafal kitabullah dan sangat pandai ilmu faraid, ilmu tentang apa? Waris. Kata Ibnu Umar, subhanallah, an-Nabi sallallahu pernah berkata, innallaha la yarfa'u bihadzal qur'ani aqwamun
wa yad'u biha akharin. Allah akan mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah akan membinasakan kaum-kaum yang lain dengan Al-Qur'an ini. Maka ma'asyiral muslimin, kejayaan, ya kemenangan, kegagahan, kehebatan tatkala umat mau kembali kepada Al-Qur'an. Baik secara individu, keluarga atau masyarakat. Maka subhanallah ikhwan, kewajiban kita menebarkan Quran, memakmurkan Al-Quran. Dan sebaliknya tatkala Al-Quran dilecehkan, dihinakan, jangan berharap umat ini akan kuat dan menang. Subhanallah. Oleh karena kita harus menyadarkan umat ini harus kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan Al-Quran, Quran zakaun nufus, pensuci jiwa, begitu kata Allah. Tazkiyatun nufus, pensuci jiwa. Subhanallah. Pak, jiwa itu terkadang ada kotorannya. Apa di antara kotoran jiwa? Syirik. Apalagi? Bid'ah. Apalagi Pak? Kecenderungan kepada maksiat, kedoliman. Dan itu yang terjadi di kalangan sahabat. Sahabat itu manusia yang sangat kotor dahulunya, sesat. Para sahabat kelompok manusia yang paling tersesat dahulunya. Allah katakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka dulunya sangat sesat, tetapi berubah status menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an, menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah, manusia suci dengan apa? Banyak Allah ceritakan. Di antara dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah katakan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, jahil. Di antaranya dahulu adalah para sahabat sebelum masuk Islam, seorang rasul di kalangan mereka. Apa yang dilakukan rasul ini? Yatsu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Disucikan oleh Nabi dengan apa Pak? Al-Quran dan Sunnah. Survei membuktikan, ketika manusia cinta dengan Quran, dari mulai nanti membacanya, mentadaburinya, Masya Allah, mengamalkannya, bahkan subhanallah, tatkala disebutkan Al-Quran bergetar hatinya, bahkan tatkala dibacakan Al-Quran bercucuran air matanya, insya Allah orang itu suci Pak. Tapi tatkala jauh dari Al-Quran, maka orang itu akan hitam dan kehidupannya akan kelam. Karena Al-Quran backlin jiwa, Al-Quran pensuci hati. Makanya jangan diganti Pak dengan yang lain. Ini supaya hatinya suci, ngapain? Pakai nasyid. Ada orang bilang, ana dengerin Quran biasa-biasa aja, tapi kalau dengerin nasyid nangis gitu. Apalagi nangis nasyid tentang jihad. Wah, masalah nih Pak. Nabi dahulu mensucikan hati sahabat dengan Al-Quran, bukan dengan nasyid, atau bukan dengan lantunan-lantunan, lagu-lagu Islami katanya, dengan solawat-solawat yang dilagukan lah. Dulu sering kita dengar, anak kalau denger nasyid kayaknya gimana gitu tuh. Tersentuh hati itu. Tapi kalau dengar Quran biasa-biasa aja. Ini masalah ini Pak. Karena Allah mengabarkan yang mensucikan hati, yang meluluhkan hati, yang membuat hati luluh, kitabullah. Baik, selanjutnya, bahwasanya Quran ini sababu tuma'nina kitabu wa sababu tuma'ninatil qalb. Sebab dan sumber
yang bisa membuat hati damai, hati tenang. Ya. Makanya Pak, kalau lagi galau, ya bacalah Al-Qur'an. Karena Allah katakan ya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang mereka hatinya tatmain, tumakninah, tenang, damai. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Para salaf mengatakan zikir yang dimaksud Al-Quran secara khusus, karena Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikr, kami turunkan az-zikr dan kami akan menjaganya. Maka zikir yang di atas seluruh zikir kitabullah. Subhanallah Pak. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau hati seseorang bersih, tidak akan pernah merasa kenyang dari kitabullah. Ya, apabila hati seorang bersih, hati seseorang penuh dengan cahaya iman, tidak akan pernah bosan dan kenyang dari mendengar dan membaca kitabullah, Al-Quran. Baik. Ma'asyal muslimin, kitab Al-Quran selanjutnya adalah, subhanallah, kitab yang satu hurufnya mengandung pahala yang besar. Tidak asinglah bagi kita. Ya. Kalau baca Quran gimana Pak? Satu hurufnya. Baca majalah. Bahkan baca hadis. Innamal a'malu binniyat, enggak dapat pahala Pak. Satu hurufnya, per hurufnya tidak ada. Tidak ada hitung-hitungannya. Nanti pahalanya tatkala antum pahami dan amalkan. Adapun Quran, jangan mengamalkan, sekedar baru baca saja. Padahal terkadang bacanya peletak sini, peletuk sana, beletuk sana. Masih beletak-beletuk. Bahasanya masih sulit, masih terbata-bata. Masya Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bikulli harfin hasanah, maka satu huruf yang antum baca satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan kebaikan itu akan dilipatkan, akan menjadi 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Alif lam mim. Masya Allah. Berapa dapat? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba dihitung Pak. Kalau mau hitung-hitungan capek, tapi tenang aja. Ya, enggak dihitung pun sudah Allah hitung Pak. Masya Allah. Rugi. Kalau antum tidak dekat dengan Quran, kalau satu hari tidak membaca Al-Quran, kitabullah, dibacanya saja. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia dan bertebaran yang mulia. Subhanallah, kedudukannya, atau dia akan bersama malaikat yang mulia. Wa man qara'ahu wa man qara'al Quran wa huwa yatata' bihi wa huwa sakun alaihi falahu ajran. Barang siapa yang membacanya dan dia masih yatata', bahasa kitanya barangkali terbata-bata gitu ya, dan dia masih terbata-bata, belum lancar, wa huwa sakun alaihi, sementara dia pun semangat ingin bisa membaca, berusaha Masya Allah, tapi masih terbata-bata, masih baru belajar tahapnya, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala.
Pertama, pahala semangatnya ingin membaca Al-Quran dan bisa membacanya. Yang kedua, semangat per hurufnya. Allahu Akbar. Gimana Pak? SMS hari ini berapa Pak? Masya Allah. Broadcast hari ini berapa nih? Hah? Taib, saya tanya, berapa lembar hari ini baca Quran? Jangan jawab. Subhanallah. Yuk, sisihkan waktu dengan Al-Quran. Sisihkan Pak. Makanya kalau bisa, ya apalagi sekarang, ya di Android tinggal buka ada Quran, ya. Maka bersamalah dengan Quran Pak. Mulut kita senantiasa mengucapkan membaca Quran, mata kita senantiasa diperlihatkan dengan Al-Quran, dan telinga kita handsetnya goyang dompet lah, handsetnya Al-Quran, baik tatkala dibaca atau tatkala dijelaskan melalui kajian-kajian sunnah. Baik, maka hiduplah dengan Al-Quran. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk Quran. Tatkala ditanya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Muhammad itu? Rasulullah SAW qala kana khuluquhul Quran. Allahu Akbar. Bahwasanya gerak-gerik, hiruk pikuk kehidupannya, perjalanan hidupnya Al-Quran. Akhlaknya baik kepada Allah, akhlaknya baik kepada sesamanya, kepada istri, anak, tetangga, kerabat. Dan jangan tanya dengan Allah, akhlaknya Al-Quran. Jelmaan Muhammad itu jelmaan Al-Quran. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah Rasulullah SAW. Maka manusia paling mulia ikhwan, manusia Quran. Ya, makanya para hafidhul Quran, para penghafal Quran, masya Allah. Ya, satu lagi ikhwan azan ya Allah iyakum, bahwasanya Quran itu sebenarnya Quran itu marji', rujukan pertama tatkala terjadi perselisihan. Solusi keluar dari perselisihan dan kesesatan adalah Al-Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat An-Nisa ayat 59, hai orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri di antara kalian, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kalian berselisih dalam satu perkara, faruddu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maimun bin Mahran mengatakan, kembalikan kepada Allah ay ila kitabillah, kembalikan kepada Rasul ay ila sunnatih, kembalikan kepada Allah kepada kitabnya, dan kepada Rasul kepada sunnahnya. Sedikit lagi ikhwan, bahwasanya Quran kitabus syafa'ah. Quran adalah kitab syafaat. As-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran nanti yashfa'an, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Ya, maka Al-Quran akan berbicara, meminta kepada Allah, ya Rabb, ay Rabb, manatul nauma fil lail, aku larang dia banyak tidur di waktu malam. Allah ceritakan orang yang beriman, yatsluna ayatillahi ana al-lail, mereka pada membaca Al-Quran di pertengahan malam sambil mereka sujud dan ruku di atas tahajudnya. Ya Allah, aku larang dia untuk banyak tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaatku kepadanya. Akhirnya Quran itu memberikan syafaat. Maka Quran kitabus syafa'ah. Kalau mau nanti Quran teriak untuk antum, baca dia. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena dia akan datang di hari kiamat membawa syafaat, memberi syafaat kepada para pembacanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, bahkan nanti di hari kiamat akhir, ketinggian derajat di surga sesuai dengan
sebanyak dan sejauh mana kita membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah katakan, ya, tatkala nanti seorang mukmin masuk surga, itra warattil, baca dan terus tartilkan sebagaimana engkau dahulu suka membaca dan mentartilkannya, fa inna manzilataka fil jannah, karena nanti tingkatanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Inda akhiri ayatin taqra'uha. Tapi tentu saja, ya, ini tidak bisa dilakukan kecuali karena dia dulu biasa baca, biasa kaji. Maka ma'asal muslimin, sekali lagi jadilah manusia Al-Quran. Kitabun azim, kitab yang sangat hebat. Quran. Hendaknya Quran itu senantiasa di saku kita. Waduh, di saku doang Ustaz. Iya, udah di saku aja. Maksudnya di saku kita, kemana-mana kita baca. Minimal Pak punya program, Pak sehari berapa baca Quran. Di Masjid Nabawi ada seorang sudah tua Pak. Dia dari Jumat ke Jumat selesai. Dari Jumat ke Jumat selesai. Kapan bacanya? Ternyata bacanya cuma antara adzan dan qomat. Dia adzan sudah ada di Masjid Nabawi, lalu setelah itu dia sholat sunnah, lalu dia membaca Quran sampai nunggu qomat. Dari Jumat ke Jumat selesai. Allahu Akbar. Ada seorang ikhwan, dia kerja di KS Krakatau Steel Cilegon, sampai sekarang istiqomah sehari 5 juz membaca. Antum 5 apa? 5 huruf. Baca ya Pak. Ya, subhanallah. Dan para pembaca Al-Quran mulia. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu keutamaan Al-Quran. Selanjutnya, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Nah, ini penting. Saya harus berangkat dari sini jam 5 ya, karena saya ada acara di Bekasi ba'da Isya. Masih ada waktu ya, dikit lagi ya. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita Pak terhadap Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Qala Allahu azza wa jalla, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan Alkitab, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Ya, kewajiban kita yatslunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih, betulnya suratnya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman dengannya, dan mereka adalah orang yang bahagia. Kewajiban kita Pak terhadap Al-Quran, tilawatul Quran haqqut tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Apa maksud dari ayat ini? Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, haqqut tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, bukan asal-asalan. Huwa ayyahilla halalah, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Wa yuharrimu haramah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wa yaqra'uhu, dan senantiasa membacanya kama anzalahallah, sebagaimana seperti yang diturunkan oleh Allah. Dia senantiasa membacanya seperti yang diturunkan oleh Allah. Wala yuharrifu an mawadhi'ihi,
dan tidak merubah-rubah isinya. Dan tidak merubah-rubah isinya. Qala Ibnu Abbas berkata, tatkala mentafsirkan ayat ini, yattabi'una haqqat tiba'i. Ya, membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya dengan yattabi'un, mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Mengikuti tuntunan Quran dengan sebenar-benarnya. Maka kalau disederhanakan, para ulama ikhwan, kurang lebih ada 6 kewajiban terhadap Al-Quran. Ada berapa? Ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama, tasdiquhu bi'annahu kalamu rabbil alamin. Mempercayainya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Quran itu kalamu rabbil alamin, kalamullah. Bihurufihi, bilafdihi, dengan huruf, dengan lafadznya, wa bimakna, dan dengan maknanya. Hurufnya Pak tuh alif, lam, mim, da, lam, kaf, dan kalimat-kalimatnya dan susunan kalimatnya min rabbil alamin. Kalamullah. Sehingga fitnah besar di zaman Imam Ahmad sampai Imam Ahmad di penjara, sampai wafatnya Imam Ahmad di penjara, fitnah Ibnu Abi Duad yang sesat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan kalamullah. Ya, maka kita yakini Quran kalamullah. Ustadz, berarti ada yang bawa mushaf di sini, ada mushaf. Katakan ini mushaf. Maaf ya. Jamaah, ini makhluk bukan? Hah? Ini makhluk bukan? Bingung. Maka ikhwan, kita katakan ini makhluk, tapi yang ditulisnya kalamullah, yang terdapat termaktub di dalamnya kalamullah. Al-kitabu makhluk, al-maktubu kalamullah. Yang kitabnya makhluk, yang ditulis di dalamnya kalamullah. Al-qari, qari ini pembaca, al-qari makhluk, al-makru yang dibaca kalamullah. Bukan makhluk yang dibacanya, kalamullah. Al-hafidh penghafal Quran makhluk, al-mahfudh yang dibacanya, yang dihafalnya apa? Kalamullah. Harus dibedakan. Harus dibedakan antara qari dan makru. Pembaca yang dibaca, penulis dan yang ditulis. Penulisnya makhluk, manusia, pulpen, tinta, makhluk. Tapi yang ditulis kalamullah. Mushaf ini makhluk, tapi yang ditulis di mushaf ini kalamullah. Yang membacanya makhluk, tapi yang dibacanya kalamullah. Yang menghafalnya makhluk, yang dihafal kalamullah. Dadanya makhluk, tapi isinya na'am yang dihafal kalamullah. Ya, maka wajib kita yakini bahwasanya Quran kalamullah bilafdihi wa hurufihi wa makna, baik dengan lafadznya, hurufnya dan maknanya. Yang kedua, kewajiban kita ikhwan adalah membacanya. Jelas tadi sudah kita jelaskan. Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Warattil ay iqra. Ya, warattilil qur'ana tartil. Iqra itu ayat yang pertama. Baca. Walaupun secara
Umum banyak yang dibaca, secara khusus ada kitabullah. Dan perintah dalam hadis, bahkan Pak, Allah mengancam orang-orang yang tidak mau membaca kitabullah. Ya, dan tadi sudah disebutkan beberapa keutamaan ya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Baca Pak, wajib Pak baca Quran Pak. Mohon maaf, umur 6 tahun alif bengkok aja nggak kenal. Umur 70 tahun baca Quran masih terbata-bata. Malu Pak. Betul. Baca komik lancar, baca majalah Masya Allah, baca WhatsApp, Twitter, FB, dan seterusnya Masya Allah. Baca Quran nggak bisa. Ini luar binasa ini. Luar binasa. Maka setiap kita tahu kadar kemampuan kita membaca Al-Quran. Maka ikhwan, ya, hendaknya kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Selanjutnya ikhwan, kewajiban kita hifdzuhu, menghafalnya. Menghafal kitabullah azza wa jal. Tentu saja ini bertingkat-tingkat. Ada yang wajib dihafal secara khusus, yaitu Al-Fatihah. Ya mosok kuliah kulhu nggak hafal. Sholatnya Al-Fatihah aja. Lah, apalagi sampai bisa menghafal, Masya Allah. Makanya minimal Pak, juz amma Pak, minimal Pak. Kalau mau minta nawar lagi ya sudah minimal sampai wadduha hafal bawah. Ya, usahakan kalau bisa punya hafalan Al-Quran. Karena tenggorokan yang tidak ada Al-Qurannya, kata Nabi, seperti rumah yang tak berpenghuni. Dihuni apa? Jin. Baik. Selanjutnya ikhwan, yaitu tadabburuhu, mentadabburi, mentafsirkan Al-Quran. Ini wajib. Mentadabburi Al-Quran, menjadikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pegangan hidup? Wong antumnya nggak paham Quran, nggak pernah membaca maknanya, nggak pernah menggali tafsirnya. Maka Allah katakan dalam surat Muhammad ayat 23, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka sudah tidak lagi mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hatinya sudah ditutup oleh Allah? Innalillah. Orang yang tidak lagi mentadabburi Al-Quran, menghayati Quran, mengambil pelajaran-pelajaran dan ingin mengenal makna Quran, pertanda hatinya na'udzubillah ditutup oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Rabbana la tuzigh qulubana. Pak, makanya sisipkan Pak. Makanya kajian kita ini kajian tafsir. Ya, untuk menelaah isi kandungan kita kitabullah. Selanjutnya ikhwan, al-amalu bih. Kewajiban kita yang selanjutnya mengamalkannya. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Naam. Ya, tentu saja ikhwan, Al-Quran isinya perintah dan larangan. Perintah tertinggi tauhid, larangan tertinggi syirik. Tatkala kita dapatkan ayat atiullah wa atiur rasul, atiullah dari mana kalau tidak mentaati Quran? Karena kita bisa atiullah kalau kita mentaati Al-Quran. Karena Allah perintahnya ada di dalam Al-Quran, atiur rasul ada di dalam sunnah. Maka wajib Pak, innama kana qaulul mu'minin, perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Pak, ikuti Pak. Makanya kata Imam Ibnu Mad'us tadi, mengharamkan yang diharamkan Quran, menghalalkan yang dihalalkan Quran, melakukan perintah yang datang dari Quran dan menjauhkan di larangan Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikuti Pak. Quran mengharamkan riba, jangan riba Pak. Quran mengharamkan berzina, bahkan memandang wanita dengan syahwat, memandang wanita yang bukan mahram, diharamkan oleh Al-Quran. Tinggalkan. Mengharamkan zalim, mengharamkan berbuat maksiat kepada Allah, maka tinggalkan. Jadi mengamalkan isi kandungan Quran, jadilah manusia Quran
sebagaimana Muhammad manusia Quran. Kana khuluqul Quran. Yang terakhir ad-da'watu ilaihi, yaitu subhanallah berusaha mendakwahkan isi kandungan Al-Quran, mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan kitabullah. Ini Pak 6 kewajiban yang diwajibkan kepada kita bagi seorang mukmin ya terhadap kitabullah yang azza wajalla. Barakallahu fikum. Ya, nanti kita akan bahas tentang tafsir dan nanti akan mungkin di mukadimah di mukadimah sedikit di kesempatan yang akan datang bila Allah masih memudahkan kita bertemu, yaitu tentang bagaimana tafsir yang benar. Karena banyak juga tafsir yang sesat. Ya. Bukan Quran yang salah, tafsirnya yang salah. Di UIN sana, Bandung, ada orang yang sudah tidak lagi sholat, alay-alay di sana nggak sholat. Punya dalil ternyata. Apa dalilnya? Al-Quran. Dia bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, kata Allah. Benar, ayatnya benar. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, jadi nggak usah nyembah Allah. Nggak usah lagi sholat, nggak lagi puasa, yang penting kan yakin. Sesat para ulama, disesatkan oleh para ulama karena tafsir yakin di ayat itu artinya al-maut, kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Itu sesat, Pak. Sekarang banyak tafsir, ada tafsir apa yang sekarang lagi berkembang? Ya, dengan hawa nafsu, dengan akal. Apalagi dia bilang multi tafsir. Ini Pak subhat kuat, Pak. Ini subhat kuat. Kemarin dia bilang tidak ada yang tahu hakikat makna Quran kecuali Allah. Betul, itu betul. Cuma konsekuensinya bukan mensalahkan para ulama ahlus sunnah yang mentafsirkan. Umar salah berarti tafsirnya tatkala mengatakan bahwasanya surat Al-Maidah ayat 51 itu tidak boleh mengangkat seorang pemimpin dari orang yang kafir. Ini subhat yang sangat kuat, Pak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dipahami dan kita pahami dengan jalan Rasulullah dan para ulama. Ya, maka tatkala ulama berbicara dan ulama ini berhaluan ahlus sunnah kembali kepada dalil, maka kita wajib kita percayai, yakini. Ya, bukan diserahkan kepada masing-masing. Gimana saya mentafsirkannya multi tafsir. Masing-masing bisa mentafsirkan. Ini tidak benar. Makanya nanti akan kita bahas ya 4 cara mentafsirkan Al-Qur'an yang hak. 4 cara mentafsirkan Al-Qur'an hak, baru setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan tafsir yang banyak merujuk kepada Al-Imam Ibnu Katsir dari kitabnya Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Entah nanti apakah dari depan atau dari belakang, kita lihat nanti apa yang dianukan oleh panitia di sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf nih. Ya, hanya itu yang bisa disampaikan di hari ini. Masih ada waktu 10 menit ke depan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, ya. Tafadhol, Ustaz. Kalau ada yang bertanya, semoga tidak ada yang bertanya. Bismillah. Hayakumullah. Membaca Al-Quran hukumnya, bismillah, assalamualaikum. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan cepat? Cara membaca Quran ada 3. Pertama, cara at-tartil. Ya, membaca tartil. Seperti yang kita dengar sekarang. Ya, bacaan-bacaan Quran imam-imam Masjidil Haram murattal. Ya. Yang kedua, ini di pertengahan, Pak. Ada yang lebih lambat disebut an-naghamah.
Antum pernah dengar bacaannya Abdul Basit Abdul Somad? Di Mesir lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau imam bacanya kayak gini, ini lama nih Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu tartil. Ada baca yang lebih tinggi namanya hadr. Hadr itu lebih tinggi, lebih cepat daripada tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadr. Boleh? Boleh. Tapi dengan syarat tajwid dan bacaan hurufnya, huruf makhraj dan sifat dan tajwidnya tetap dijaga. Nah, ini boleh, Pak. Cepat kayak gini boleh. Tapi kalau cepatnya amin. Gak jelas hurufnya, gak jelas tajwidnya. Yang panjang gak dibaca panjang, yang pendek juga ditabrak. Ini haram. Tidak boleh. Ya, kalau jadi cepat kalau yang dimaksud adalah hadr, ya maka boleh. Ya, maka boleh. Tafsir Munir kalangan Wahbah Az-Zuhaili, wallahu alam secara umum baik. Ya. Naam, dan Wahbah termasuk, ya. Naam, insyaallah tafsir yang baik, ya. Bisa dijadikan rujukan, ya. Dan juga hati-hati, memang perkara yang paling banyak dhaifnya dua. Satu sejarah, dua tafsir. Sejarah banyak dhaif. Di Indonesia ini buku-buku tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ini terdolimi sahabat Muawiyah. Kenapa? Karena banyak penulis sejarah di negeri ini terkontaminasi, imma terkontaminasi Syiah atau dia tidak paham sejarah. Yang kedua, yang paling banyak juga keburukan dan juga dhaifnya adalah tafsir Quran dengan riwayat-riwayat yang dhaif dan Israiliyat. Ya. Para ulama, mohon maaf, memperingatkan kita dari tafsir yang berbahaya. Salah satunya tafsir Sayyid Qutb fi Dilalil Quran. Ini tafsir yang di dalamnya terdapat tafsiran-tafsiran ayat di mana disebutkan oleh para ulama isyarat tentang mengkafirkan, ya, manusia secara umum yang ada di zaman ini adalah telah keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nantilah akan kita bahas, ya. Saya akan sebutkan nanti beberapa tafsir yang tidak boleh dijadikan rujukan dan tafsir yang boleh dijadikan rujukan. Salah satu tafsir yang paling bersih dari selamat al-tafsir itu Sulaiman Ibnu Katsir. Karena beliau menulis tafsir ini setelah berguru kepada gurunya yang mulia Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Barangkali itu ikhwan yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah memberikan kesucian hati kepada kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Sebelum ana tutup, tadi juga ana umumkan di sana, di ana bawa kalender pondok, kalender duduk yang kelebihan
ongkos cetaknya untuk sebagian besar untuk pembangunan di Riyadhus Shalihin. Bila antum berminat, tafadhol, ada di bawah di mobil, di supir, insyaallah untuk membantu pembangunan di Pandeglang. Sebagian besar ongkos cetaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.